masyarakat kopi susu yang dirahmati Allah, sebenarnya berpikir itu terkadang bahwa berpikir itu pasti. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki ilmu berpikir? Kalau belum memiliki ilmu berpikir, yakinlah kemungkinan peluang berpikir kita salah atau gagal. Saya terbiasa dengan berpikir yang positif, berpikir yang baik, berpikir yang benar, dan juga berpikir yang bagus. Jadi sekali lagi saya sudah memberikan Anda oleh-oleh hari ini. Kalau kita paham tentang etika, inilah yang membuat hidup ini ya terkadang tidak bisa kita maksimalkan manfaatnya. Padahal hidup itu hanya satu kali. Dan ketahuilah saudaraku semua bahwa orang yang paling menyesal di hari pertama dia meninggal adalah dia memahami bahwa kehidupan ini benar-benar hanya satu kali. Dan nyaris setiap orang yang meninggal di hari pertamanya itu, menurut penjelasan di agama kita, adalah orang yang selalu mengungkapkan penyesalannya. Menyesal dia tidak beribadah dengan baik, menyesal dia tidak bersedekah. Sebagai manusia yang juga bodoh ini bisa menjelaskan tentang pola berpikir itu hanya dengan satu kali perkuliahan. Oleh karena itu saya mengajak Anda untuk istiqomah mengikuti perkuliahan ini setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita berakhir di pukul 12. Insya Allah tiap minggu kita perkuliahan. Tapi kalau misalnya Anda ingin tidak tertinggal, dan apabila tim dengan sangat terpaksa ya karena kesibukan tim, maka kuliah ini kita harus over di hari lain, Anda tidak tertinggal informasi, silakan Anda memastikan diri bahwa Anda sudah bergabung pada komunitas kopi susu. Ya, banyak orang bertanya, apa itu komunitas kopi susu? Ya, komunitas kopi susu itu singkatan lain pola pikir supaya hidup bisa selamat dan sukses. Jadi diibaratkan kita akan bepergian di sebuah negara, kita menabung sekian tahun, ya. Setelah tabungan kita cukup, nah, kita langsung berangkat ke tujuan hidup kita. Jadi kesimpulan sesaat adalah tujuan kita hidup ini di muka bumi adalah mati. Ya. Ini yang banyak orang tidak paham. Sekali lagi saya katakan, tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah mati. Tapi mati itu ada dua. Mati yang tidak baik dan mati yang baik. Ya. Kalau di dalam Islam kita kenal istilah husnul khotimah berbanding su'ul khotimah. Ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan mati enak? Ya, walaupun hidup kita tidak enak, yang penting matinya enak. Tapi kalau kita pola pikirnya baik, pola pikirnya benar, pola pikirnya bagus, insya Allah, maka kehidupan kita bisa enak, mati kita pun enak. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah sesuatu yang abadi. Jeleknya kalau kita di neraka dan kita abadi neraka, ini yang parah ya kalau saya katakan. Coba deh kalau tidak percaya, coba Anda cubit aja pipi Anda setiap detik sepanjang masa, maka Anda akan rasakan sisanya yang luar biasa. Apalagi kalau kita masuk ke neraka jahanam yang menurut penjelasan agama bahan bakarnya dari batu dan manusia, api dan manusia, di mana batu kita masih kimiawi, kita selalu mati di dalam neraka akan dihidupkan kembali, terbakar lagi sampai mati, dihidupkan kembali, terbakar lagi sampai mati. Coba bayangkan, kita ditonjok orang aja satu kali, kita sudah bilang amit-amit. Nah, di akhirat kita abadi. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sahabat kopi susu yang dirahmati Allah, bagaimana kehidupan ini yang hanya satu kali, kita jangan gagal. Apa yang harus kita saksikan? Mari, saya ajak Anda untuk membangun pondasi berpikir awal, ya. Sekali lagi saya katakan, kenapa Anda beruntung mengikuti kuliah online di hari perdana ini? Karena Anda menyaksikan pondasi berpikir. Sahabat kopi susu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini ya, kita buat penggambaran di sini, kehidupan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Kenapa Om Bagus mengatakan tidak? Kita ini masih hidup. Kalau kita ini hidup, kita ingin pintu gerbang kematian. Nah, pintu gerbang kematian ini apakah siap seseorang hadapi? Pertanyaan saya, kalau hidup kita di muka bumi ini sudah gagal, berarti kita ini tidak punya belanjaan, kita tidak punya modal untuk hidup di dunia abadi.
Katakanlah kita hidup di muka bumi ini, kalau dalam hukum ekonomi kita punya utang, ya, kita punya utang. Lalu ketika kita mati, kita tidak selesaikan utang, malah mati kita itu akan bertambah buruk. Makanya saya bingung ketika melihat orang-orang yang hidup, ya, ingin melarikan diri dari utangnya. Ada yang bunuh diri, ada yang lari. Kemanapun kamu lari, ya, di dalam agama Islam diingatkan kullun nabi, tetapi tidak berani dalam kondisi sadar. Ya, dia hadapi kehidupan ini, dia ada dalam kehidupan ini, tidak lari, tapi dia tidak berada dalam kesadaran. Contohnya kayak apa itu, Om? Satu, dia menggunakan atau dia mengkonsumsi sesuatu yang bisa membawanya ke alam yang tidak sadar. Misalnya mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi narkoba, ya, atau apa saja, ya, heroin dan seterusnya. Sebenarnya siapa sih orang itu? Orang itu sebenarnya tahu kalau dia tidak bisa menghindari kehidupan, tapi dia tidak siap menghadapinya. Misalnya sakit hati yang berlebihan karena hambanya itu tersiksa. Allah tidak menciptakan dunia ini untuk menyiksa hamba-hambanya. Allah tidak menciptakan dunia ini kecuali untuk manfaat positif kepada hamba-hambanya, ciptaannya. Tetapi karena manusia itu salah dalam berpikir, gagal dalam berpikir, maka yang terjadi, dia selalu menyalahkan Tuhannya. Siapa-siapa saja itu yang menyalahkan Tuhannya, itulah orang yang selalu mengeluh, sedikit-sedikit baper. Ya boleh kita baper, asal perasaannya perasaan benar. Yang dimaksud baper di sini adalah membawa perasaan, tapi perasaannya selalu salah. Oke, jadi kalau disuruh berpikir untuk urusan matematika sudah, tetapi bagaimanakah seseorang itu berpikir? Karena ada orang memikirkan matematika, dia tersiksa. Ya. Dia berpikir matematika, dia tersiksa. Dia berpikir biologi, tersiksa. Dia berpikir ekonomi, dia tersiksa, dan terusnya. Nah, oleh karena itu, Om Bagus ingin mengingatkan, kalau memang Anda tergolong orang yang sudah sadar, Anda butuh kekuatan pola pikir. Orang itu kacau karena dia berkomunikasi yang kacau. Jadi penyebab kehidupan kacau itu komunikasi kacau. Apa sih di dalam kehidupan ini yang kita tidak berkomunikasi? Semuanya, makan kita berkomunikasi, mau milih makan aja berkomunikasi, istri kita mau masak aja berkomunikasi, semua berkomunikasi. Di sekolah kita berkomunikasi, di kantor kita berkomunikasi, sampai orang yang mau mati pun berkomunikasi. Lagi-lagi pertanyaan saya muncul, kita hidup ini tidak bisa tidak berkomunikasi. Inilah yang dipertanyakan. Maka akan konten-konten tentang mana kita berkomunikasi. Nah, sudah kelihatan betapa kuliah online pola pikir supaya hidup selamat dan sukses ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya lanjutkan. Kalau begitu Om Bagus, mengapa komunikasi seseorang itu kacau? Jawabannya simpel. Karena jiwanya kacau. Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah ada manusia yang tidak memiliki jiwa? Enggak mungkin. Begitu jiwanya sudah hilang, berarti dia sudah hilang. Berarti Om, kita hidup ini harus memahami juga ilmu komunikasi. Nah pertanyaannya, sudahkah Anda mempelajari ilmu jiwa? Jauh saja yang belajar ilmu jiwa. Kita ini hidup karena kita tidak bisa lepas dari jiwa. Maka kita juga harus mempelajari ilmu jiwa. Inilah dasar. Di mana Om Bagus kita bisa belajar yang mendapatkan 3 hal tadi. Memahami ilmu kehidupan, memahami ilmu komunikasi, memahami ilmu jiwa. Di mana? Ya di agama. Karena manusia yang tidak belajar agama, jangan mimpi dia kenal kehidupan ini. Apalagi sudah jelas-jelas agama mengajarkan kehidupan ini isinya tipuan. Kalau isi dunia ini semua isinya tipuan,
Maka kalau Anda tidak belajar agama, siap-siap Anda akan menjadi orang yang tertipu. Atau yang saya takut, Anda lah yang menjadi penipu. Karena orang yang menjadi penipu itulah orang-orang yang benar-benar tertipu. Kenapa jiwa seseorang itu kacau? Jawabannya, karena hatinya kacau. Hatinya kacau. Kenapa hati kacau? Karena ini semua disebabkan oleh pola pikir yang kacau. Jadi sebenarnya kalau Om Bagus katakan, ini satu paket. Paketnya adalah pola pikir dan hati. Karena pada prinsipnya hati itulah berpikir. Makanya dikatakan hati itu selalu bolak-balik. Apa yang dimaksud bolak-balik? Karena hati itu di dalam bahasa Arab disebutkan sebagai kolbu, yang berasal dari kata kolb. Kolb itu apa? Kolb itu artinya bolak-balik, bolak-balik. Apa yang dimaksud dengan bolak-balik secara contoh otentik? Tidak lebih adalah, misalnya Anda mau nikah. Pertanyaannya, nikah nggak ya? Nikah nggak ya? Nikah nggak ya? Setelah nikah, oke. Setelah itu masih bolak-balik. Nanti apa sekarang ya? Nanti atau sekarang ya? Nanti atau sekarang ya? Oh sekarang, oke. Muncul lagi hatinya. Dengan siapa atau yang inikah? Dengan siapa atau yang inikah? Dan seterusnya. Tetapi kalau orang itu memiliki ilmu agama, maka hati ini tidak akan perlu lagi bolak-balik terlalu lama. Dia tetap bolak-balik, tapi tidak perlu lama. Ya. Saya lanjutkan. Kenapa pola pikir itu kacau? Karena datanya kacau. Kalau data kita kacau, maka yang terjadi akan membuat pola pikir kacau. Pola pikir kacau akan membuat hati kita kacau. Hati yang terus-terus kacau akan membuat jiwa yang kacau, dan jiwa yang kacau akan menyebabkan cara kita berkomunikasi yang kacau. Kalau sudah komunikasi kita kacau, dipastikan kehidupan kita kacau. Nah, sahabat, saudaraku, masyarakat kopi susu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya, menurut Anda, kalau komunikasi kita kacau, akan melahirkan apa? Ini yang akan Anda pikirkan setiap hari. Ternyata, kalau kehidupan kita kacau, akan menciptakan nasib yang kacau. Nasib itu apa? Nasib itulah di penghujung kehidupan kita. Jadi ujung kehidupan adalah kematian. Kematian sudah pasti. Yang tidak pasti dalam kematian adalah nasib. Yang mana itu Om Bagus? Yang tidak pasti adalah apakah matimu mati benar alias husnul khotimah, berakhir yang baik, atau matimu mati yang su'ul khotimah, yaitu mati berakhir dengan yang tidak baik. Jadi kesimpulan kita di awal ini pada termin yang pertama adalah nasib sangat ditentukan oleh data. Bersama saya itu Bagus Wahyudi atau Om Bagus yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi kita, seperti biasa, memang kami sudah membuka layanan untuk Anda yang bertanya tentang pola pikir atau Anda punya problem di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang telah tadi Om Bagus pecahkan ya, dari rumusan awal. Kita harus paham bahwa kehidupan ini sekali lagi bisa menjadi rusak dikarenakan komunikasi kita yang tidak baik ya. Dan komunikasi itu tidak baik dikarenakan jiwa kita yang tidak baik. Jiwa kita tidak baik itu dikarenakan hati kita yang tidak baik. Dan hati kita tidak baik karena pola pikir kita yang tidak baik. Dan apa yang membuat pola pikir itu tidak baik adalah data.
Data itu di mana kita belajar, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita masukkan, apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, itulah hal yang paling berbahaya. Karena kalau ini terus kita biarkan, maka ujung kehidupan kita akan bermasalah. Tadi pun Om Bagus sudah menjelaskan apa yang menjadi ujung kehidupan, itulah yang disebut dengan nasib. Nasib kita kenal ada dua, bagaimana akhir kehidupan ini yang berakhir dengan baik, dan ada akhir kehidupan yang tidak baik. Baik, hari ini Om Bagus juga ingatkan bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda langsung bisa memberi komen pertanyaan baik lewat WA group yang sudah di-share oleh tim kami, atau Anda boleh langsung bertanya di fasilitas pertanyaan yang ada di YouTube Anda. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama yang datang dari Ummu Solihani ya. Ummu Solihani bertanya, Om, gimana meminimalisir sakit hati? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Banyak sekali di antara kita yang punya pertanyaan seperti ini. Nah, pemirsa Kopi Susu yang dirahmati Allah, kalau yang ditanya bagaimana cara meminimkan rasa sakit hati, tentunya kita harus minum obat, karena semua yang namanya sakit itu pasti ada obatnya ya. Kecuali apa? Kecuali penyakit tua dan pikun, itu nggak ada obatnya. Nggak ada obat diminum terus seseorang jadi muda. Nggak ada orang minum obat terus pikunnya hilang. Karena di samping manusia itu memang punya keberadaan sebagai makhluk yang tidak akan bebas dari lupa. Karena Rasulullah SAW mengatakan bukanlah manusia kalau dia tidak punya rasa atau tidak punya kondisi lupa. Nah, obatnya bagaimana Om supaya sakit hati ini bisa kurangi, bisa diminimalkan ya? Dengan cara adalah memasukkan data yang benar ya. Kemarin tadi kita sudah bahas kenapa pola pikir itu kacau, karena data. Kenapa hati itu kacau, karena pola pikir. Jadi cara kita mengobati pola berpikir kita adalah melihat mekanisme ini. Kalau yang dibahas oleh Ummu tadi adalah masalah hati yang sakit ya, hati yang sakit, ketahuilah itu ada pola pikir yang sakit. Nah, kalau mau perbaiki pola pikir yang sakit, maka yang kita perbaiki data. Pertanyaan Om Bagus, apakah data menyangkut ajaran agama sudah masuk di kepala kita? Mestinya Om Bagus sebagai kawan Anda, sahabat Anda, teman Anda, rekan Anda berpikir, Anda harus genapi pertanyaan Anda. Mengapa seseorang itu sakit hati? Misalnya contoh, Om, bagaimana caranya membuat rasa sakit hati karena putus cinta itu bisa diminimalisir atau bisa disedikitkan ya, diminimalkan. Yaitu dengan memahami bahwa sebenarnya orang yang patah hati itu kekurangan data. Datanya apa yang harus dia masukkan di dalam kepalanya adalah, kalau pacarmu itu diambil orang, agama mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak baik bagimu. Karena Allah tidak akan pernah memisahkan kita kecuali sesuatu yang buruk. Kalau yang buruk-buruk, karena Allah itu maha kasih sayang, maha rahman, maha rahim, maka dia selalu pisahkan kita dengan sesuatu yang buruk. Makanya jangan cepat-cepat menganggap pacar Anda itu baik. Karena apa? Karena Allah juga sudah mengingatkan lewat pelajaran agama bahwa boleh jadi sesuatu itu kau sukai padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi sesuatu kau benci padahal itu baik. Jadi sakit hatimu itu kau benci padahal itu kebaikan, karena kamu akan dipisah dengan sesuatu yang tidak baik. Loh, dari mana Om Bagus tahu dia tidak baik? Buktinya kamu ditinggal sama dia pergi ke sama orang lain. Itu ciri khas tidak baik. Kalau dia baik, dia selamanya bersamamu. Nah, sudah ketahuan kan? Datanya penting. Yang kedua, kenapa kita dipisahkan oleh dia? Karena yang kedua, data yang harus kita masukkan, Allah akan datangkan pacar yang lebih baik, lebih ganteng, lebih soleh, lebih kaya, lebih perhatian, lebih sayang. Anda mau tolak? Nah, pertanyaan Om, bisakah laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih soleh, lebih baik, lebih cinta ini masuk dalam kehidupanmu kalau pacarmu yang lama itu masih ada? Tidak bisa kan? Makanya pacar yang lama itu Allah pindahkan supaya masuklah cowok yang baru ini. Apalagi misalnya contoh, mengapa orang sakit hati?
Anda mau meminimkan rasa sakit hati itu dengan pengetahuan. Contoh, karena kita ini hidupnya pelit, kurang sedekah, akhirnya motor kita hilang. Ya, motor kita hilang, dicuri. Dicurinya pun bukan karena keteledoran. Kalau dicurinya karena keteledoran kita, berarti kamu yang menghilangkan motormu, bukan Allah yang langsung mengambilnya. Ya, maksudnya bagaimana Om? Contoh, motor kita parkir di tempat yang benar, kita sudah tambahkan fasilitas kunci ganda, ya. Sudah gitu kita daftarkan ke parkir, tiba-tiba tetap juga dicuri. Itu pertanda Allah lah yang menyebabkan besar itu terjadi. Tapi kalau yang menyebabkan besar itu kita sendiri, atau kitalah penyebab utamanya, kita tidak kunci, lupa kuncinya dipasang, motor hilang, ya kita jangan salahin Allah. Nah, kalau seandainya dia hilang dikarenakan keinginan Allah, kita itu bersedekah. Jadi mumpung sudah diambil, langsung katakan, ya Allah, aku ikhlas. Ya, dulu motor ini tidak ada, tiba-tiba untuk bersedekah. Dan semoga orang yang mengambilnya itu menjadi orang yang bisa memanfaatkan motor itu untuk keluarganya, untuk ibadahnya, dan aku ikhlas. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, jangan engkau hukum dia, dengan perilaku mencurinya itu. Ampunilah ya Allah, berkali-kali lipat Anda dapat pahala. Bukankah setiap hari kita berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang sabar. Jadi kalau Anda ingin, ya, Anda menjadi orang yang sabar, jangan Anda salahkan Allah kalau Allah turunkan ujiannya. Tapi terkadang orang hidup lucu, selalu mengatakan begini, Om Bagus, aku ini kurang apa? Aku sudah sholat malam, aku sudah sedekah. Ya, saya bilang kurangnya cuma satu. Apa yang Om Bagus untuk umum, ya. Baik, Om Bagus langsung ke pertanyaan yang kedua. Tapi saya ingatkan Anda yang sudah bergabung, Anda boleh mengajak saudara-saudara Anda. Sekaligus kalau Anda bertanya, ini acara apa? Ya, saya harus ingatkan, kita berada di channel Kopi Susu. Apa itu Kopi Susu? Kuliah online pola pikir supaya hidup selamat dan sukses. Dengan program Kata Om Bagus yang dilaksanakan kerjasama antara tim dengan Kafi BBC Motivator School. Baik, Anda juga bisa mengikuti acara ini setiap hari Minggu pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12, ya. Untuk diskusi tentang akhiratnya, Om. Tidak peduli tentang akhiratnya, ya. Dia sudah pasrah jika akhirnya masuk ke neraka. Ya sama. Ayat sudah mengatakan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa yang Allah katakan pada ayat ini? Allah katakan, percuma saja kau ingatkan atau tidak, mereka itu tidak akan pernah lagi beriman. Orang-orang kafir itu kau ingatkan atau tidak, sesungguhnya orang-orang kafir itu kau ingatkan atau tidak, sama saja, tidak akan pernah beriman. Jadi orang-orang seperti ini, apa sih itu kafir? Kafir itu tidak selamanya kita berjebut kafir itu adalah orang yang tidak punya agama. Banyak orang di dalam orang Islam juga kafir. Apa itu kafir? Kafir itu sendiri mengandung makna menutup diri, menolak. Menolak apa? Menolak kebenaran. Karena kafir itu sendiri berasal dari kata kafaro, ya, menutup, penutup. Ya, audiens yang ada di studio, ada yang punya api nggak? Ada yang punya korek nggak? Boleh pinjem. Ya, Om Bagus akan tunjukkan sesuatu. Oh, ini, baik. Kita coba ya. Nah, apa itu neraka? Karena dikatakan di sini dia sudah pasrah, Om, jika dia masuk neraka. Neraka adalah api yang menyala-nyala. Ya, di mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Bayangkan, itu bahan bakarnya. Nah, sekarang mari kita lihat api. Ini yang Om Bagus pegang adalah pemantik. Pemantik ini adalah api yang paling dingin yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, pemantik ini bisa melahirkan api yang paling dingin di muka bumi ini. Ya, berarti api ada kastanya, Om. Api ada levelnya. Oh ya, api ini tidak bisa melelehkan besi. Yang bisa melelehkan besi
yang mungkin kakeknya api. Ya, mungkin ini bisa melelehkan besi, tapi berapa tahun kita nyalakan baru besi di atasnya itu akan meleleh. Nah, mungkin dia belum memahami itulah ada di kompor gas yang punya kecepatan bertambah. Ini kan kecepatannya lemah. Ya, kompor gas itu kan, apalagi kompor gas yang dipompa, yang biasanya dipakai oleh restoran Chinese food, ya, yang kompor gasnya itu bunyi. Kalau kompor gas biasa yang dipakai di rumah itu nggak bunyi, dia cuma menyala. Tapi yang dipompa, ya, itu menyala itu, dan bunyinya kayak apa? Seperti itu, kita lihat apinya. Nah, itu kakaknya ini. Jadi kalau kakaknya api yang di kompor gas rumah, ini kakaknya langsung. Nah, kakaknya kompor gas rumah adalah kompor gas yang dipompa itu, yang pakai tabung, ya. Nah, kakaknya itu panasnya lebih karbit atau las listrik. Yang dilas untuk kapal laut. Kayak apa itu, Om? Emang beda dong. Kalau api yang karbit masuk di air, mati. Tapi percaya atau tidak, kapal laut di atas air apabila bocor itu bisa dilas di bawah laut. Orangnya menyelam lalu dilas. Nah, kenapa masih bisa terbakar? Karena kecepatan apinya sangat tinggi. Di atasnya itu apa, Om? Kata Allah, itulah api yang ada di dalam perut gunung-gunung berapi. Panas. Di atasnya itu, Om. Di atasnya itu, itulah api yang menyala-nyala di dalam lautan. Subhanallah. Maha suci Allah. Langsung naik peringkat, itulah api yang ada di neraka. Nah, kalau dia mengatakan dia sudah siap menerima kenyataan neraka, silakan dia uji tangannya seperti ini. Ini Om Bagus bukan menguji kesaktian, saya hanya membuktikan saja. Ya, saya hanya membuktikan saja. Misalnya, api yang dingin ini, ya, suruh dia membakar tangannya seperti ini. Kalau dia tidak siap, suruh segera tobat. Karena api yang paling dingin saja dia sudah tidak siap. Apalagi api las kapal laut. Jadi dia sudah siap kayak apa? Dites pakai begini. Ini yang dia tidak pernah sadar kalau dia perlu tahu, dan teman-temannya sudah beritahu, tapi tetap saja dia hidup dalam kondisi sotoynya. Nah, oleh karena itu, mengapa acara kita ini sangat penting? Karena acara ini mengetengahkan ikhtiar untuk selalu berada dalam kondisi berzikir di dalam kehidupan ini. Apa itu berzikir? Berzikir itu ingat. Selalu Om Bagus mengatakan, mana mungkin kita bisa ingat kalau kita ini tidak sadar. Jadi syarat sadar itu apa? Nanti tayangan minggu depan, pastikan Anda ikut acara ini. Kita akan membahas bagaimana mekanisme ini. Om Bagus reminding lagi, lalu kita tambahkan dengan sadar. Hubungan sadar dengan berpikir. Untuk memiliki buku yang baru saja kita cetak untuk edisi ketiganya, ya. Buku ini kita beri judul Mengenal Manusia, ya. Buku ini bisa Anda miliki dengan menghubungi tim daripada Kopi Susu Academy. Nanti Anda akan dibantu untuk bisa memiliki kitab ini yang Om Bagus beri judul Mengenal Manusia. Ini adalah sebuah tafsir maudhu'i, ya, tafsir tematik
tentang bagaimana kita bisa mengenal siapa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Anda ingin bertanya lagi, kami persilakan. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Ya, sebelum kita lanjutkan, Om ingin menyampaikan pertanyaan Sri Ul Hasanah. Salam kenal dari Om. Gimana kita bisa ikhlas, Om? Nah, ini dia. Banyak orang mengatakan dia tidak bisa ikhlas karena sakit. Om, bagaimana saya bisa ikhlas? Om sakit. Om, bagaimana saya bisa ikhlas? Saya ini terpukul. Om Bagus, kalau sendal jepit saya yang hilang, mungkin saya bisa ikhlas. Tapi yang hilang ini pacar saya. Baru-baru saja kita banyak mendengar berita di media sosial tentang bagaimana sebuah hubungan percintaan yang akhirnya membuat salah satunya menjadi seorang pembunuh. Karena tidak tega pacarnya diambil orang gitu, atau menyuruh orang lain membunuhnya. Ini yang pertama, mengulas tentang ikhlas. Bagus ingin konten kita ini. Di manakah letak ikhlas itu? Letak ikhlas itu mulai dari hati, pola pikir, dan data. Bagaimana mungkin Anda bisa ikhlas kalau Anda tidak tahu apa itu ikhlas? Bagaimana Anda ikhlas kalau Anda pola pikirnya juga belum memahami bagaimana berpikir supaya ikhlas? Dan yang terakhir, kalau Anda mau ikhlas sementara Anda katakan hati saya sudah sakit, Anda tidak paham. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Tidak ada pamrih, kecuali hanya mengingat dan memohon ridha Allah. Saya ulangi lagi. Ikhlas itu buatan, sebuah keputusan hidup, sebuah proses penerimaan di dalam batin terhadap apa saja yang ada di muka, yang tidak berharap apa-apa, tidak berpedoman apa-apa kecuali dua hal. Yang pertama adalah kita tidak berharap apa-apa kecuali hanya berharap kepada Allah dan hanya meminta ridhonya Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya ikhlas, ya begitu aja. Tapi sakit, Om. Sekarang Om Bagus bocorkan. Mengapa setiap sabar, mengapa setiap ikhlas, mengapa setiap ridho Anda terkendala dengan perasaan? Sekarang Om Bagus ajak Anda berpikir dengan analogi yang Om Bagus beri contoh. Mengapa di sepeda motor Anda? Yang kedua, mengapa di mobil? Sekarang di studio saya tanya, mengapa atau adakah di motor Anda speedometer? Ada. Di mobil Anda ada speedometer? Ada. Mengapa itu semua ada? Karena ini adalah alat kontrol supaya Anda tahu Anda ini berada pada kecepatan berapa. Makanya speedometer itu satuannya kilometer per jam. Ya, kalau dalam bahasa Inggris km per h, kilometer per hour. Supaya kita tahu kita ini kecepatannya sudah seberapa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, maha tidak pernah salah dengan ciptaannya. Allah kasih kita juga speedometer. Dia letakkan di mana? Dia letakkan di dada. Makanya dua memompa darah, paru-paru memfilter udara. Coba bayangkan, dua-duanya vital. Satu koslet, kamu koslet. Begitu hatimu koslet, jantungmu koslet, paru-parumu koslet. Maka coba lihat orang yang menangis. Jantungnya tambah berdebar, paru-parunya pun bekerjanya kaget-kaget. Itulah orang yang menangis.
Jadi untuk apa Allah menciptakan rasa sakit? Saya mau ikhlas tapi berat. Memang Allah ciptakan berat itu. Memang Allah ciptakan sakit itu. Karena tidak ada sakit kecuali Allah ingin memberitahu kita berapa pahala yang akan kau dapatkan. Kenapa ada sakit hati? Itu speedometer. Semakin berat, kalau coba yang hilang motormu, kenapa berat? Karena pahalanya besar kalau kau ikhlas. Kalau pacarmu diambil, suamimu diambil orang, kenapa berat kau ikhlas? Karena besar pahalanya, karena itu ketentuan Allah. Tapi kalau suamimu meninggalkanmu dikarenakan kamu yang membuat ulah, jangan salahkan Allah. Hukum ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Nah, bagaimana caranya kalau saya sudah tidak beriman, suami saya pergi? Itu nasib Allah. Dikarenakan kamu tidak mau beriman dan takwa kepada Allah. Oke, kita masih menunggu pertanyaan yang lain. Namun, saya juga ingin informasikan kepada Anda sekali lagi, kalau Anda ingin menikmati zikir di dalam komunitas Anda, untuk Anda semua demi meningkatkan taraf hidup kita, berpikir, memanage hati, menciptakan jiwa, bagaimana kita berakhlak dalam kehidupan ini. Dan Anda boleh subscribe, Anda boleh like, dan Anda boleh pencet bel supaya Anda tidak tertinggal informasi-informasi, terutama untuk Kopi Susu Academy ini. Karena Kopi Susu ini adalah kuliah online untuk pola berpikir agar kita bisa hidup selamat dan berikut. Silakan ajak rekan-rekan Anda untuk bergabung menjadi mahasiswa online, karena ini semuanya gratis untuk Anda. Ini semuanya kita bisa raih demi mencapai apa yang kita cita-citakan. Anda bebas bertanya, dan apabila Anda ingin bergabung live dalam komunitas ini, nanti tim akan di dalam pandemi berbangsa dan bernegara ini, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak perlu menyalahkan pemerintah, tidak perlu menyalahkan dokter, tidak perlu menyalahkan virus ini terutama, ya, karena virus ini turun atas ridha Allah. Jadi bagaimana kita tetap ikhlas? Bagaimana pertanyaan dari Sri Ulfa Hasanah ini? Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas, ya? Caranya untuk ikhlas adalah kita menerima, kita ridho, kita beraktivitas. Ya, kita ini masih bersyukur. Ya, kita masih bersyukur, masih diberi kehidupan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang meninggal sebelum pandemi ini datang? Dia tidak merasakan lockdown, dia tidak merasakan PSBB. Kita ini bersyukur bisa merasakan semuanya. Dan kalaupun akhirnya kita harus mati dan ini ketentuan Allah, inilah ikhlaskan di muka bumi. Jadi sekali lagi, Sri Ulfa lain berharap Allah dan menyadarkan diri kepadanya serta minta ridho kepadanya. Mengapa kita mau ikhlas tapi ini sakit? Kenapa berat? Itu semua adalah speedometer agar Anda memahami itu semua Allah ciptakan supaya Anda tahu berapa besar pahala yang Anda inginkan. Rumus tambahannya dong, saya beri Anda rumus yang terakhir. Tidak ada ikhlas kecuali Anda melewati ikhtiar tingkat tinggi. Jadi saya singkat menjadi ITT. Apa itu ITT? Ikhtiar tingkat tinggi. Apa itu ikhtiar tingkat tinggi, Dan bagaimana caranya bisa melakukannya? Satu hal, lawan Anda punya self-talk. Apa itu self-talk? Kata-kata yang sering kita ucapkan yang membuat jiwa kita self-talknya apa? Gue pengen si pintu gerbang ridho. Itulah paksa. Anda tidak akan bisa berikhtiar kalau Anda tidak melewati pintu gerbang paksa. Maka paksa diri Anda menjadi orang yang ridho kepada Allah. Paksa diri Anda untuk ikhlas. Jadi berhenti dengan ucapan-ucapan yang salah. Om Bagus yakin Anda pasti bisa menjadi orang yang ikhlas. Kita ketemu setelah kita rehat sejenak, dan kita lanjutkan pada termin yang terakhir sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa. Sekali lagi ingat untuk ajak teman-teman Anda bergabung di Kopi Susu ini, dan tetap stay pada channel ini karena kita masih ada satu termin untuk Anda. Oke, kita jumpa lagi setelah ini.
dan pertanyaan dari Anda. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dan rekan saya dengan Fajrin. kami adalah salah satu mahasiswa Om Bagus, yaitu dari Kahfi BBC Motivator School. Nah, dari pertanyaan tadi Kak, ada tentang sakit hati. Iya, betul sekali Kak Ayu. Tadi Nah, sedikit membahas tentang sakit hati Betul. ya. Saya ingin bertanya nih pada Kak Fajrin, pernah nggak sih Kak merasakan sakit hati juga nih? Baik, terima kasih Kak Wiwi atas pertanyaannya. Jujur sebagai manusia biasa tentunya kita seringnya atau pernah setidaknya satu kali dalam hidup kita mengalami yang namanya sakit hati. Termasuk dengan diri saya juga. Tentu saya pernah mengalami yang namanya sakit hati, betul sekali. Thinking bahwa di balik ujian sakit hati yang diberikan oleh Allah, tentu Allah akan memberikan yang jauh lebih baik lagi. Nah, itu salah satu motivasi saya yang disampaikan oleh Om Bagus, yang diajarkan oleh Om Bagus, yang saya pegang teguh seperti itu Kak Wiwi. Kalau kata Om Bagus nih, kita boleh sakit hati, tapi cuma berapa detik sih Kak? Tidak lebih dari 3 detik saja. Oke. Kenapa? Jadi? Karena kalau lebih dari 3 detik, selain menyia-nyiakan waktu kita yang bermanfaat, yang mana waktu itu kan bisa kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya beribadah, Tapi karena udah bangkit kan, lagi belum sih? Kak Wiwi, that's a private message ya. Tapi saya selalu percaya insya Allah akan Allah berikan yang lebih baik lagi. Amin. Bagaimana dengan Mari kita Kak Wiwi? aminkan bersama ya teman-teman. Bagaimana dengan Kak Wiwi sendiri? Apakah pernah mengalami sakit hati? Mungkin boleh belum pernah pacaran Kak Wiwi. Mungkin boleh cerita Aku sedikit masih Kak Wiwi. di bawah umur Kak, jadi aku belum bisa. Oke. Nah, di belakang kita nih Kak, di samping kita juga ada buku seri keberapa sih Om Bagus ini? Boleh. Ya, ini Buku seri keberapa Kak? adalah buku seri ketiga Om Bagus. Wah, ketiga ya. Dengan judul Mengenal Tentang Manusia. Ya, jadi perlu khususnya mengenal manusia, karena sebagai manusia tentu kita harus mengenal manusia lainnya, betul? Betul Nah, sekali itu ya. nanti boleh langsung hubungi kontak personnya di Instagram kata Om Bagus. Oke. Bisa kita lanjut ke segmen ketiga? Ya, sebentar lagi Om Oke. Bagus akan hadir ya di tengah Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Bagus. Om Bagus telah hadir di hadapan kita Iya, semua. terima kasih karena sudah bantu ya isi kekosongan. Jadi tadi gini, Uyuy dan Fajrin, kita tadi ini sempat terputus karena ada gangguan teknis. Kami minta maaf kepada seluruh sahabat Kopi Susu dimanapun anda berada di seluruh Indonesia. Dan hari ini, tapi karena memang keterbatasan waktu kita online sampai anak kalian berdua ada pertanyaan? Kakak Uyi tadi telah menulis pertanyaannya. Oh gitu ya. Jadi Tadi saya lihat belum dicatat ya. Jadi maunya live gitu. Iya, padahal tadi sudah dicatat Om. Terus. Boleh Kak Uyi langsung disampaikan pertanyaannya? Pertanyaan singkat Om. Tips dan trik agar cepat dapat restu orang tua nih. Dapat restu orang tua, tip yang paling pertama adalah memohon restu. Memohon restu ya. Gimana mau orang tua memberi restu kalau kita tidak meminta? Betul. Iya kan? Betul. Pertama memohon restu, tapi memohon doa restu itu atau memohon restu orang tua itu tidak hanya diminta oleh mulut. Sekarang Om Bagus mau tanya, Uyuy ini yang disebut Uyuy itu Mulut dan hati. mulut hati. Terus apa? Kamu masih punya Oh. Masih Om. punya kepala? Alhamdulillah. Punya tangan? Punya. Punya kaki? Kalau mulut, Iya benar Om. mulut pun tadi belum. Iya. Ya kan? Jadi gimana caranya supaya kita ini mendapat restu orang tua? Ya kita harus memintanya. Ya. Restu itu ibarat undangan. Ya. Pernah dong melihat orang menikah? Betul Om. Betul. Ya. Kalau orang menikah, kenapa tamunya datang? Karena diundang. Karena diundang. Sekarang, kenapa restu orang tua kita datang? Karena kita minta. Karena Iya. kita mengundang, kita memintanya, ya toh? Karena apa? Memang sejatinya mana ada sih orang tua yang tidak ridho sama anaknya. Iya. Orang tua itu diapain aja tetap saja ridho sama anaknya, memberi doa restu walaupun dia disakiti. Tetapi yang paling prinsip, restu itu harus kita pahami juga. Restunya tak ada bobotnya, ibarat emas. Kan emas itu ada 22 karat, ada 20. Nah pertanyaan Om, apakah kamu mau
tahu restu orang tua kamu seperti karat Galau. atau satu karat? Jauh dong. Ya, kita pengen orang tua kita ibarat emas murni, emas yang tidak bercampur apapun, ya, yang kita bilang logam mulia, ya kan? Nah, restu itu adalah sesuatu yang mulia, maka sempurnakan dia dengan penuh. Jadi mikronya bagaimana, Om? Aplikasinya gimana dalam hidup sehari-hari? Tanganmu, tangan itu simbol apa, Om? Tangan itu simbol karya. Ya, tangan ini Allah kasih adalah simbol karya. Apa yang sudah kita perbuat di muka bumi ini untuk orang tua kita? Apa yang sudah kita karyakan, prestasi apa yang kita sudah buat yang bisa menyenangkan hati orang tua. Dengan begitu otomatis restunya keluar. Kaki, kaki ini simbol apa, Om? Kaki ini dalam ilmu fikir adalah simbol tujuan hidup. Simbol apa? Perjalanan hidup itu ke arah mana? Ini simbol. Kalau dalam agama ini simbolnya. Makanya kenapa diibaratkan oleh guru-guru kita, nanti malaikat, dan malaikat itu bertanya, yang menjawab bukan lagi mulut, tetapi menjawab tangan dan kaki. Kenapa disebut tangan dan kaki? Apa yang sudah kau perbuat di muka bumi ini? Ya toh? Dan yang kau perbuat ini niatnya apa? Jadi kaki menjawab, tangan menjawab. Oh, dia sudah sholat, tapi kenapa dia sholat? Ya supaya tidak dipukul. Niatnya salah. Kenapa kau tidak mencuri? Ya karena nggak ada yang dicuri, Om. Berarti niatnya salah. Jadi kenapa kau tidak mencuri? Niatnya karena saya pengen bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Allah melarang kita mencuri, jangan kerjain. Ya, jadi niat yang benar. Jadi kenapa tangan? Karena mereka adalah simbol daripada kehidupan kita. Sekali lagi kita dapat restu orang tua. Kita buktikan dengan perbuatan dan awali dengan niat. Sudah gitu mata. Mata kita harus meminta restu. Mana sih mata yang minta restu? Adalah mata yang selalu menjalankan fungsinya, yaitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lihatlah orang tuamu. Apakah ada orang tua yang semakin hari semakin muda? Enggak. Dia semakin tua. Apakah waktu kita bersama mereka semakin banyak atau semakin sempit? Sempit, Om. Oleh karena itu mata disuruh melihat itu. Nah, jadi mata yang selalu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah mata yang selalu memohon restu orang tua. Karena Allah mengatakan, ridhoku ridho orang tuamu, bahagiaku bahagia orang tuamu. Dengan mendapatkan ridho dari orang tua kita, insya Allah inilah awal perjalanan kita mendapat ridho dari Allah. Telinga, fungsi mendengar apa? Kasih dia hati, kasih dia mata, kasih dia telinga. Apa fungsinya? Hati fungsinya untuk memahami ayat-ayatku, kata Allah. Mata fungsinya untuk melihat tanda-tanda kebesaranku. Telinga adalah alat untuk mendengar ayat-ayatku. Dan semua itu disuruh kita berpikir. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk dari itu, kata Allah. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian berdua di studio, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Kopi Susu dimanapun Anda berada. Sekali lagi, kalau Anda senang dengan acara kuliah online ini, Anda langsung boleh bergabung menjadi mahasiswa dengan menghubungi kontak person yang sudah ada di komen, atau Anda silahkan memberi komen nomor handphone Anda, akan mengundang Anda di dalam komunitas Kopi Susu, ya. Kopi Susu itu apa lagi? Kuliah online pola supaya hidup selamat dan sukses. Oke, sampai ketemu pada tayangan berikutnya, edisi kedua minggu depan. Salam untuk keluarga, salam berpikir positif, dan selamat dan sukses. Salam sejahtera untuk Anda, selamat menikmati hari Minggu. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.